Oke, kita lanjutkan lagi ya. Teman-teman, jadi penggunaan penggunaan debriefing itu dibutuhkan agar klien tuh terinformasi gitu ya, bahwa kita sedang meneliti dan mereka merasa memberikan kita wewenang untuk berada di sekitarnya. Jadi nggak ngerasa risih gitu karena sudah tahu kita maksud dirinya seperti apa. Lalu pasal 52 ada penggunaan hewan dalam penelitian. Boleh nggak pakai hewan, Pak? Ya boleh, tapi buat apa kalau sekarang? Kan kita sudah ada tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah menggunakan hewan ya, dan kita pun sudah mendapatkan informasi tentang apa hasil jika menggunakan hewan. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ada konstruk atau mungkin ada fenomena yang memang ingin dieksperimentasi dengan menggunakan hewan uji coba, teman-teman juga perlu tidak cukup untuk mengikuti etika di psikologi, tapi juga kayaknya ada pasal ya yang mengatur tentang eksperimentasi menggunakan hewan. Mungkin tidak boleh hewan dilindungi, tidak boleh menyiksa hewan, dan seterusnya. Itu silahkan nanti teman-teman cari kalau teman-teman mau bereksperimen menggunakan hewan. Barangkali nggak cukup ya dulu pernah ada eksperimen menggunakan hewan seperti merpati, seperti anjing, seperti tikus, seperti kucing barangkali ya itu mungkin mungkin teman-teman mau mau pakai oh saya mau pakai semut pak atau saya mau pakai mau pakai kalau kemarin kan ada burung merpati ya, saya mau pakai lovebird Pak. Nah, ya silakan kalau memang teman-teman merasa ada sesuatu yang bisa untuk dikaji dari sana. Nah, baiknya juga untuk yang pasal 53 pelaporan dan publikasi, pasal 54 berbagi data, dan pasal 55 ini juga adalah pasal-pasal yang perlu untuk kita lakukan ketika kita sedang mengambil data di lapangan. Nah, pelaporan itu wajib. Jadi setiap pengambilan data dalam konteks apapun, khususnya dengan ilmiah, ada pelaporannya. Lalu pasal 54, berbagi data dan kepentingan profesional. Jadi data itu gini teman-teman, hati-hati dalam berbagi data. Jangan berbagi data dengan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Misalkan teman-teman semua ada teman akrabnya, terus tanya, kamu kamu kemana habis wawancara itu gimana hasilnya? Gitu. Jadi nggak ada relevansinya dengan dia, ngapain juga jadi nggak usah diceritain, gitu. Nggak perlu disampaikan karena itu juga ya buat apa gitu ya. Jadi teman-teman juga satu nggak ada manfaatnya, yang kedua teman-teman melanggar kode etik karena nggak boleh menyampaikan informasi yang sifatnya informasi klien yang sifatnya rahasia itu ke orang lain jika memang tidak ada unsur kepentingan. Nah, kalau ke dosen Pak, boleh karena memang kan unsur kepentingan untuk dimonitoring apa yang teman-teman dapatkan di lapangan. Kalau ke kalau ke orang lain Pak, mungkin ke orang tua yang bersangkutan. Nah, itu selama selama memang ada indikasi dan juga mungkin dibutuhkan betul kita untuk menyampaikan hal tersebut, eee, membutuhkan betul hal tersebut disampaikan pada orang tua mungkin karena urgent, ya nanti perlu teman-teman, harus berhati-hati untuk menyampaikannya begitu. Oke. Lalu penghargaan dan pemanfaatan karya pihak orang lain. Jadi ini sama seperti hak cipta ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan karya orang lain atau mungkin artikel orang lain sebagai dasar, disampaikan dalam kredit. Kalau dalam konteks ilmiah ada daftar pustaka atau mencantumkan citasi, itu jangan lupa. Jangan sampai seolah-olah teman-teman membuat itu semua padahal ada yang menyampaikan sebelumnya ya. Agar bisa terhindar dari konteks plagiasi, manipulasi, dan seterusnya. Oke, kita akan lanjutkan. Ini adalah konteks etika. Nah, kalau yang ini kan sudah ya terkait dengan apa sih eh, observasi itu, dengan pengamatan yang dulu sudah kita bahas bersama. Lalu bagaimana cara kita menentukan memilih individunya, kemudian bagaimana alat-alatnya seperti apa sudah saya sampaikan minggu lalu. Pengertian luas, pengertian sempit, ini teman-teman boleh post untuk videonya, silahkan dibaca karena ini juga sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, ini pun juga sudah berkaitan dengan
4 hal yang akan membantu kita untuk menjadikan observasi itu bernilai ilmiah. Lalu yang saat ini yang terpenting ini adalah terkait dengan ini, 3 dimensi observasi, teman-teman semua. Nah, observasi itu punya 3 bentuk dimensi. Ada dimensi kesadaran, ada juga dimensi interaksi, lalu ada dimensi situasi. Nah, sekarang saya mau minta bantuan teman-teman semua. Coba deh sekarang diperhatikan. Ketika kita makan, ketika kita lapar, lalu apa yang kita lakukan? Pasti kan akan makan ya. Ketika kita mau makan, ada sebuah effort, ada sebuah dorongan tubuh kita untuk menuju meja makan, ambil piring, ambil nasi, terus ambil lauknya kita makan, punya telan. Nah, itu semua merupakan sebuah perilaku yang sifatnya dapat kita amati secara langsung, sedang makan. Nah, itu kesadaran atau perilaku yang bernilai overt, teman-teman, yang bisa kita amati langsung. Nah, sedangkan yang tidak bisa adalah covert. Covert itu adalah dari arti kata, dari terminologi atau dari kiasan kata covert, tertutup, terlindungi, tersimpan, tersembunyi. Nah, hal-hal yang sifatnya covert berarti kan di dalam, seperti pola berpikir, emosi yang terjadi di dalam tubuh kita, emosi yang diproses dalam internal diri kita, kemudian persepsi kita dan seterusnya. Jadi overt dan covert, kata kuncinya adalah antara perilaku yang bisa untuk dilihat secara langsung dan yang tersembunyi. Dan biasanya dua hal ini saling berhubungan, teman-teman semua, sekalian. Ya. Kemudian derajat interaksi. Nah, untuk derajat interaksi di sini ada dua bentuk, ada partisipatif, ada non partisipatif. Nah, untuk yang partisipatif, teman-teman sekalian, saya ambil contoh begini. Teman-teman kan sudah, ini saya contohkan juga di kelas yang lain ya. Jadi misalkan ada grup Pandawara itu yang biasanya bersih-bersih sampah itu ya di sungai. Dia datang ke UNESA untuk membersihkan sungai, contoh di Sungai Biang 5 lah misalkan. Nah, membersihkan sungai di sana, Pandawara datang. Ya, meskipun memang di sana sih nggak ada ini ya, nggak kotor-kotor amat kayak yang biasanya di Instagramnya Pandawara. Cuma ini penggambaran pengkiasan aja. Misalkan datang ke Gang 5. Nah, teman-teman tahu tuh ada Pandawara. Nah, akhirnya rame-rame datang ke sungai itu. Sebagian ada yang masuk ke sungainya membantu. Sebagian lagi nonton saja di pinggir sungai. Nah, dua grup ini adalah penggambaran. Bagi mereka yang interaksinya partisipatif, berarti mereka akan terjun juga di dalam sungainya, akan merasakan dinginnya sungai, kotornya sungai, mungkin aroma-aroma di sungai tersebut juga mereka akan dapatkan karena mereka langsung partisipatif ke bawah, gitu ya. Mereka juga akan merasakan tekstur tanahnya bagaimana di bawah sungai dan seterusnya. Itu partisipatif. Nah, sedangkan yang nonton dari pinggir sungai itu juga mengobservasi, juga berinteraksi, tapi sifatnya non partisipatif, gitu ya. Hanya melihat dan hanya menilai dari jarak, dari kondisi berjarak, gitu ya. Tidak langsung terjun ke dalam area tersebut. Nah, itu adalah penggambarannya. Sedangkan situasi ini dibagi jadi dua. Ada situasi yang alami, ada yang situasi tidak alami, teman-teman sekalian. Situasi yang alami atau natural adalah ketika kita tidak merubah apapun dalam kondisi yang ada. Jadi udah dibikin natural aja. Sedangkan tak alami berarti ada perlakuan di sana. Nah, contoh begini. Ketika saya ingin mengobservasi dan mungkin melakukan penelitian gitu tentang bagaimana antusiasme dari kelas 2023 di mata kuliah observasi. Gitu ya. Antusiasmenya bagaimana sih, tinggi apa enggak engagementnya. Saya masuk kelas, saya tidak melakukan perubahan apapun. Saya ngajar seperti biasanya, saya tampil materi seperti biasanya, saya berdiskusi seperti biasanya. Tidak ada perlakuan khusus yang saya lakukan. Nah, itu setting alami, natural. Sedangkan kalau yang tidak alami atau buatan, saya akan membagi kelas itu menjadi dua kelompok di dua ruangan terpisah. Ruangan yang pertama adalah ruangan yang tidak saya apa-apakan, jadi ruangan yang apa ya, saya tuh mengajarnya standarnya seperti itu. Nah, sedangkan di ruangan yang kedua adalah kelompok eksperimen.
yang saya berikan perlakuan khusus gitu ya. Mungkin di awal masuk ada kuis singkat, kemudian di awal-awal saya berikan video, lalu kita bahas bersama, masuk ke materi, setelah itu ada video lagi, bahas bareng-bareng. Setelah itu saya berikan kuis singkat lagi, dan saya berikan juga game interaktif, misalkan seperti itu ya. Nah, dua kelompok ini kan sama, dari kelas yang sama, tapi ada perlakuan yang berbeda. Sehingga dari dua perlakuan yang berbeda akan nampak perbedaan dari antusiasmenya bagaimana. Nah, inilah yang bersifat situasi tidak alami atau eksperimental. Ya. Nah, sehingga saya ingin gitu ya, ingin teman-teman semua lebih jauh memahami masalah dimensi ini. Nah, ini untuk apa namanya, untuk pengertian terkait dengan dimensi ya. Jadi mengamati untuk mendapatkan data objek yang diamati gitu ya. Jadi ini bentuk dari perspektif yang nanti akan teman-teman semua cari dan mungkin akan teman-teman gunakan dalam pelaksanaan observasinya. Nah, di sini teman-teman ada 8 kombinasi. 8 kombinasi, yang kombinasi-kombinasi ini merupakan kombinasi dari ketiga dimensi yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 3 dimensi. Ada cover, ada kesadaran, interaksi, dan juga situasi. Kalau yang kesadaran ada cover, ada overt, yang interaksi ada partisipasi, ada non partisipatif, yang situasi ada alami, tidak alami. Nah, 8 kombinasi ini saya delegasikan ke teman-teman semua untuk dijadikan tugas gitu ya. Silahkan teman-teman semua mencoba menelaah gitu ya, mencoba membuat gambaran, mencoba membuat contoh gitu ya. Fenomena atau situasi seperti apa yang nantinya bisa menggunakan dimensi CPA. CPA itu adalah singkatan dari covert, partisipatif, dan alami. CNPA, covert, non-partisipatif, alami. Nah, yang sebelahnya OPA adalah overt, partisipatif, alami. ONPA, overt, non-partisipatif, alami. Nah, contoh penggambaran yang seperti tadi yang Pandawara ya. Misalkan begini, Pandawara datang ke UNESA mengajak teman-teman semua untuk terjun ke dalam sungai, membersihkan sampah gitu ya. Nah, ini adalah kombinasi yang nantinya bisa kita gunakan overt gitu ya. Jadi perilaku membersihkan sampahnya adalah perilaku yang nampak nyata. Sedangkan untuk partisipatifnya adalah teman-teman turun ke ini, ke area ke sungainya. Lalu untuk alaminya adalah teman-teman semua settingnya kan tidak dibuat-buat ya alami ya sungai tadi gitu ya. Oke, ini adalah tugasnya, silahkan teman-teman semua kerjakan dan ini saya beri waktu 1 minggu. Nanti silahkan ditulis dalam bentuk Word dan di PDF gitu. Oke teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya akhiri karena sebelum saya akhiri untuk penjelasannya karena ini biar sama stepnya dengan yang lain begitu ya. Saya ingin menampilkan satu buah movie begitu yang short movie yang saya ingin teman-teman tolong observasi dari perilaku yang bersangkutan, dari perilaku seorang tokoh ya, nanti seorang wanita begitu, yang dia itu memiliki kondisi-kondisi yang ya mungkin mengarah ke kondisi depresi. Nah, teman-teman coba deh kenali perilakunya, gesturnya, ekspresi wajahnya. Kita akan belajar sama-sama meningkatkan level kita memahami bahasa jiwa, yaitu memahami perilaku-perilaku yang ditampilkan untuk menggambarkan kondisi kejiwaan seseorang. Ya, oke. Saya putarkan dulu videonya. Sebentar.
Coba ya, bisa dibuka. Oh, sebentar. Tidak muncul ya. Kalau gitu saya buat gini aja. Nah, ya sebentar ya. Kita coba saya perbaiki dulu untuk kualitas videonya. Video media source. Oke. Nah, silakan, ini ada sebuah video yang perlu teman-teman semua tonton. Saya beri waktu mungkin sekitar 13 menit untuk menyaksikan dan juga untuk menilai bagaimana kondisi dari yang bersangkutan di video ini, ya. Oke. Semoga terdengar suaranya. Selalu aja cari validasi orang lain. Tahu nggak, kamu lebih signifikan dari yang kamu kira. Mereka itu benci kamu. Dasar gendut. Dinda, Ya, sambil saya jelaskan. Jadi Halo Nak, gimana? silahkan Udah diamati pindahan ya? gitu ya. Silahkan diamati untuk kondisi yang bersangkutan, dari gesturnya, dari syukurlah kalau pola udah beres. ya ini kayak Jangan lupa makan ekspresi ya. wajahnya, kemudian cara dia bersandar, Loh, cara dia pagi. untuk pegang Udah HP, malam, Nak. cara Baik-baik dia aja kan untuk di sana? tersenyum, raut wajahnya, alisnya, semua itu informasi teman-teman sekalian. Ya,
informasi untuk kita bisa memahami kondisi dari orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin mengalami hal-hal yang tidak bisa kita pandang dari kondisi overtnya. Jadi terjadi secara internal, tapi karena mungkin saking beratnya kondisinya itu sampai keluar, dan dalam konteks luar itu adalah sampai teridentifikasi dalam bentuk dalam hal ekspresi, perilaku dan sebagainya. Nah, ini flashback untuk kondisi yang sebelumnya begitu. Atau sampai batas di mana kita coba cermati betul-betul bagaimana yang bersangkutan, yang perempuan khususnya, tapi yang kondisi internal yang bisa teman-teman semua rasakan berhasil gitu. Atau gagal. Jadi juga di awal ada beberapa notifikasi yang mungkin teman-teman entah jelas apa tidak, itu ada beberapa hal yang kurang baik, kurang appropriate begitu yang disampaikan, meskipun adalah konteksnya di Instagram. Ya itu ekspresinya menunjukkan apa. Jadi ekspresi seperti ini merupakan kondisi yang perlu untuk ditangkap. Nah, ini kan sudah mulai tidak nyaman, sudah mulai tidak pede, minder. Jadi ada hal-hal yang menjadikan orang itu kehilangan minat terhadap sesuatu yang sebelumnya dia alami. Kalau teman-teman semua belajar di PPDKJ atau mungkin di SM, ada sebuah kondisi itu yang bernama anhedonia. Anhedonia itu kondisi ketika kita mulai kehilangan semangat dan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya paling kita suka. Ekspresinya mulai muncul rasa pasti komen-komen di sosmed kamu ya, jadi ya wah iri, toleh kanan, gelisah, cemas, sedang mulai muncul dalam ekspresi wajah yang bersangkutan. Ya ini ketika si anak gitu ya, mungkin dia hadiahkan apa sih namanya jumping rope ya oleh ayahnya. Dilihat ekspresinya ini sudah mulai tidak terkondisikan gitu ya. Bisa jadi juga ada situasi di mana dia mulai kehilangan ritme tidur yang baik begitu, mungkin mulai muncul insomnia dan seterusnya. Jadi nggak tenang, jadi nggak nyaman, gelisah. Memang tidur, memang merebahkan diri, cuma dia nggak bisa berhenti berpikir tentang apa yang ada di dalam media sosialnya. Ya. Loh, belum siap? Siap kemana? Siap ngapain? Hari ini kan ada photoshoot, Din. Aduh, lupa. Udah, aku tunggu ya di mobil 10 menit. Buruan. Din, kamu kenapa? Din? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Capek aja aku. Tapi untung tadi photoshootnya bisa berjalan lancar. Enggak molor. Halo, Pak. Ya, Nak. Kenapa? Gak apa-apa. Ini cuma kangen masakin Bapak aja. Wah, kebetulan nih. Bapak lagi lapar banget. Nasi goreng 1 ya, yang pedas. Bapak bisa aja.
sih Pak, caranya bikin semua orang suka sama kita. Tidak bisa. Nah, sudah mulai nampak kegalauannya, kegelisahannya, kebingungannya gitu ya. Jadi semua tampak dari diri seseorang yang memang sudah mulai kehilangan sesuatu yang sebelumnya membuat dia tuh happy, membuat dia tuh menginginkan hal itu. Tadi juga di awal-awal juga sempat ada beberapa potongan scene di mana ketika dia di dalam kamar mandi, terus dia melirik ke kiri bawah, ada anak bapak yang hebat, semacam silat atau cutter bapak akan selalu sayang sama Dinda. Selalu aja cari validasi orang lain. Mereka itu benci kamu. Gendut. Oke, teman-teman sekalian, ini saya stop dulu untuk videonya. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Bentar lagi beres. Oke, nah tadi itu adalah kondisi yang perlu untuk mulai kita pelan-pelan untuk bisa amati dari mungkin orang di kanan kita atau mungkin di kiri kita, mereka membutuhkan bantuan, kita nggak tahu ya. Jadi mulai sekarang belajar tingkatkan kemampuan untuk mengamati seseorang ya. Oke, mungkin itu dulu sementara tugas untuk hari ini. Silahkan tugasnya diselesaikan teman-teman semua, dan mungkin sebentar lagi juga akan saya upload untuk materi yang berikutnya, karena ini juga untuk persiapan di minggu depan. Khawatirnya minggu depan saya sudah di minggu depan juga mulai banyak lagi kegiatan, jadi semoga tidak kalau memang saya sempat saya akan masuk kelas, tapi kalau tidak mungkin akan lakukan video yang nanti akan saya kirimkan untuk pengganti asinkronus kita. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih, sampai jumpa lagi, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.